Anis. Jadi nggak enak hati lah, Wak. Kalian lah coba jadi posisinya si Salsa waktu itu kan, keluarga Salsa terutama tuh. Baru balik dari tempat kami ngobatin orang sakit, meninggal bapak tuh. Tapi untungnya pada saat itu mereka berusaha untuk menepis anggapan itu dan menganggap bahwa kematiannya Pak Salman merupakan suratan takdir. Dan dari sini semenjak Pak Salman meninggal dunia, otomatis pengobatan Tante Anis juga berhenti sementara lah kan, Wak. Semakin hari kondisi Tante Anis pun makin parah lagi. Walaupun kain kafan yang dianggap pusat gangguan teror itu udah dibuang nih, udah dibakar, ya rupanya hal itu nggak berarti apa-apa, Wak. Setiap hari Tante Anis ini masih terus kesurupan, dan waktu sadar pun ada yang ngomongnya ngelantur. Puncaknya pernah nih pada suatu kali pada saat si Salsa ini duduk bersantai sambil mendengarkan musik India. Aduh, ini merinding aku di sini, Wak. Lagi di setel kan lagu India sama si Salsa ini. Tiba-tiba aja Tante Anis ini berjoget sambil cekikikan gitu, Wak. Dan lagi-lagi berjoget, abis itu dia berlari gitu tepat ke hadapannya si Salsa. Waktu udah berlari ke depan si Salsa, bukan lanjut joget lagi. Kalian tahu si Tante Anis langsung memeragakan gerakan seperti sedang menggendong bayi sambil berkata dingin, ini anakku baru satu, kau mau jadi anakku juga, kata dia gitu. Merinding nggak kalian, Pak? Belum sempat aku jawab nih, kata si Salsa, belum sempat aku jawab, nah dia Tante Anis ini langsung pergi gitu aja sambil ketawa-ketawa. Habis itu dia berjoget-joget lagi. Kebayang nggak kalian? Lagi putar India, tiba-tiba berjoget si tante itu, berlari tiba-tiba depan kalian, gendong bayi, habis itu pergi lagi, ketawa joget-joget lagi. Ya Allah, melihat keganjilan itu Salsa langsung merinding sebadan-badan. Sama aku aja terbayang langsung, Masya Allah. Ya Allah, jadi gangguan itu nggak hantu menyeramkan, tapi nih kayak gitulah, Wak. Sedih juga sama orang yang kita sayang kayak gitu kelakuannya. Dan nggak cukup sampai di situ aja, Wak. Di suatu malam Jumat, Salsa, mamanya dan juga Tante Anis ini kan lagi beristirahat lagi tuh kan di kamar yang sama. Nah, ceritanya malam itu Tante Anis ini udah tidur duluan, Wak. Jadi cuman Salsa sama mamanya yang masih ngobrol dalam kamar itu. Nah, pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba mamanya Salsa ini bilang, "Kak, lihat cahaya putih yang masuk dari gudang ke sini nggak, Kak?" Kata si mama. Enggak, Mas, Salsa nggak lihat apa-apa, kata. Dan nggak lama kemudian, Wak, kalian tahu terdengar suara goli. Goli ini apa? Kelereng kan, macam goli dimasukkan ke dalam botol. Ting gitu kan, agak kencang suara itu. Dan kalian tahu waktu ting bunyi itu kan, secara tiba-tiba Tante Anis kan udah tidur duluan tuh, langsung terduduk tegak, Wak, dengan kepala menunduk sambil terus menangis histeris. Dan sedetik kemudian tangisan itu berubah menjadi suara tertawa. Seram kali. Nggak mau aku praktekkan. Tanpa berlama-lama, Salsa dan mamanya pun langsung membaca ayat suci berkali-kali, Wak. Tapi sayangnya bacaan itu sama sekali nggak mempan sama Tante Anis. Tante Anis justru semakin ketawa kencang, matanya makin melotot. Dan mamanya Salsa yang udah nggak tahan lagi akhirnya menyiram segelas air ke kepalanya Tante Anis. Dan di momen itu juga Tante Anis langsung mendadak pingsan.